Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya Akmilatun Nadiroh, kelas A Prodi Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Khalid Mawardi dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan akhlak. Akhlak sebagai kondisi jiwa yang melahirkan berbagai aktivitas horizontal menarik untuk dibahas kaitannya dengan keberadaan kondisi jiwa itu sendiri. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah kondisi jiwa yang sebagai fitrah manusia itu bisa berubah? Nah, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Al-Ustadz Hafid selaku guru sekaligus pengamat di Pesantren Progresif Al-Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Anda sebagai guru sekaligus pengamat di lembaga ini, seberapa besar peran guru dalam mempengaruhi proses pembentukan akhlak? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini menanyakan seberapa besar atau sejauh mana peran guru mempengaruhi proses pembentukan akhlak seorang anak. Tentunya kalau seorang guru yang dihadapi yaitu murid atau siswa. Seorang guru sangat mempunyai peran penting untuk mempengaruhi watak atau pembentukan akhlak seorang anak. Tentunya yaitu dengan cara atau dengan kalimat apa yang telah diberikan, kalimat tersebut diberikan oleh masyarakat belajar atau lingkungan di sekolah. Yang namanya seorang guru tidak lepas dari apa yang telah tercantum di situ yaitu guru digugu dan ditiru. Tentunya seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa agar ketika seorang guru memberikan contoh yang baik, maka seorang siswa atau seorang murid akan meniru. Kondisi jiwa seseorang dapat mempengaruhi akhlak dan atau perilaku yang dengan potensi energiknya dapat melahirkan berbagai aktivitas kehidupan. Apakah kondisi jiwa itu bisa berubah? Jika bisa, apa saja faktor-faktornya menurut Anda? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang kondisi jiwa. Apakah kondisi jiwa itu bisa berubah? Tentu bisa berubah. Kenapa demikian? Karena yang akan merubah kondisi jiwa itu nanti yaitu lingkungan. Yang akan merubah kondisi jiwa itu adalah lingkungan. Ketika lingkungannya bagus, maka jiwanya akan ikut bagus. Ketika lingkungannya jelek, maka jiwanya akan ikut jelek. Karena pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh, sangat mendominasi sekali. Contoh misalkan ketika kita berbicara tentang pengaruh atau untuk merubah watak seseorang, yaitu ada tiga poin, yaitu yang pertama untuk mempengaruhi seorang anak, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan sekitar masyarakat atau lingkungan bermain. Nah, lingkungan bermain ini yang sangat berpengaruh. Ada yang mengatakan bahwasanya lingkungan bermain, lingkungan masyarakat itu ada yang mengatakan 60%. Anak itu bisa berubah 60%, 60 derajat dikarenakan lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakatnya bagus, insya Allah tumbuhnya akan bagus. Proses kehidupannya akan bagus. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Ya, ketika di dalam lingkungan keluarga seorang ayah dan ibu memberikan contoh yang baik, maka akan ditiru oleh anak-anaknya. Dan yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Seorang guru
teman sejawatnya memberikan contoh atau kalimat atau apa namanya, ditanamkan akhlak-akhlak yang baik di dalam sekolah itu, di situ akan mempengaruhi juga, masuk 20% itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari narasumber kami. Dalam istilah Al-Ghazali, bila aktivitas horizontal dari kondisi jiwa itu dikatakan sebagai buah, maka aktivitas horizontal yang lahir dari kondisi jiwa itu tidak bisa berubah. Namun bila merupakan tujuan, maka hal tersebut tentu bisa berubah sesuai dengan tujuannya. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuwahadanihi au yunassoronihi au yumajjasanihi, yang artinya tiap-tiap anak yang dilahirkan ke dunia ini berada dalam kesucian, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut apakah Yahudi, apakah Nasrani atau Majusi. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa kondisi jiwa seseorang yang merupakan fitrah dapat berubah disebabkan oleh faktor-faktor atau instansi dari luar yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, ada insting. Insting sering diartikan sebagai bawaan sejak lahir. Ia merupakan salah satu faktor lahirnya sebuah aktivitas horizontal dalam kehidupan. Berbeda dengan kondisi jiwa yang sering secara psikis membutuhkan stimulus dari instansi luar untuk melahirkan sebuah aktivitas, maka insting secara behavioristik cenderung lebih merupakan sebuah tuntutan untuk beraktivitas. Nah, yang kedua ada pembiasaan. Berbeda dengan behaviorisme yang menganggap bahwa pembiasaan itu sebuah ketundukan yang memperbudak. Dalam akhlak pembiasaan adalah merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam bahasa agama. Pembiasaan tersebut biasanya disebut dengan istiqomah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga. Dengan demikian, kebiasaan saja tidak melahirkan sebuah aktivitas horizontal yang bernilai akhlaki, tetapi dalam setiap aktivitas yang dilakukannya akan melahirkan sebuah kegembiraan. Instansi luar ketiga yang menjadi faktor lahirnya sebuah aktivitas horizontal adalah adat istiadat atau tradisi. Tradisi yang terbentuk dari sebuah hasil dialog antara individu dengan lingkungan menjadikan individu terkerengkang oleh tradisi atau adat istiadat yang melingkarinya. Artinya, mau tidak mau individu akan melakukan sebuah aktivitas horizontal sesuai dengan tradisi atau adat istiadat yang ada. Kemudian yang keempat ada suara hati atau conscience. Suara hati atau conscience, jika suara hati yang tersinari disebut hati nurani, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan fu'adah. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut dengan waswis. Fu'adah tidak pernah berdusta dan karenanya ia selalu benar dalam menyampaikan informasinya. Yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah. Fu'adah selalu Fu'adah selalu mengajak untuk melakukan aktivitas horizontal yang menyejukkan, karenanya segala dinamika aktivitasnya selalu dipijakkan kepada suruhan Allah dan Rasulnya. Sedangkan waswis selalu mengajak untuk melakukan aktivitas horizontal yang menjanjikan kepuasan dan sebenarnya hanya bersifat sementara. Faktor lain yang dapat melahirkan aktivitas horizontal sebagai instansi dari luar yang kelima adalah kehendak. Kehendak
telah mendapatkan energi dari kondisi jiwa, maka sebuah aktivitas horizontal menjadi terwujud. Menurut Sidi Ghazalba, kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Artinya, ketika keinginan atau hasrat diberi penekanan, naiklah keinginan tersebut menjadi kemauan atau kehendak. Dan ketika kehendak disambungkan dengan kondisi jiwa, maka kehendak akan melahirkan sebuah aktivitas horizontal. Yang terakhir, pendidikan. Pendidikan juga termasuk instansi luar atau halun nafsi yang dapat melahirkan berbagai aktivitas horizontal. Satu hal yang paling diperlukan dalam pendidikan adalah keteladanan seorang guru terhadap murid-muridnya. Para ulama, aulia, bahkan Nabi dan Rasul sepakat bahwa aktivitas horizontal yang produktif dalam kehidupan cenderung mengedepankan keteladanan. Melalui keteladanan, ilmu yang diterima murid mudah dihayati dan mudah dimengerti, untuk mudah pula diwujudkan dalam aktivitas horizontal sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam proses pembentukan akhlak seseorang juga sangat penting dan ikut andil cukup besar dalam proses pembentukan akhlak itu sendiri. Sekian presentasi tentang faktor-faktor pembentukan akhlak dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.